Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu pertumbuhan bakteri. Pada suatu pertumbuhan bakteri di sini, bakteri dapat mengambil suatu makanan dari luar dalam bentuk larutan dengan berupa holoptis. Sedangkan hewan juga dapat mengambil makanan dari luar dalam bentuk padat atau holozois. Kemudian reproduksi pada bakteri. Pada reproduksi bakteri ini memiliki dua cara bereproduksi. Yang pertama seksual dan juga seksual. Yang pertama seksual. Seksual di sini dapat melakukan suatu pembelahan diri menjadi dua bagian. Misalnya akan menjadi beberapa bagian, misalnya menjadi 1, 2, 4, dan 8 dan seterusnya. Yang dimana pada waktu diantara kedua pembelahan di sini atau generative time ini dapat berlainan untuk setiap pada jenis keluaran tersebut. Misalnya pada Escherichia coli memiliki waktu 15 sampai 29 menit. Kemudian ada Salmonella typhi memiliki waktu 23 sampai 24 menit. Kemudian ada Staphylococcus aureus memiliki waktu 27 sampai 30 menit. Dan ada Mycobacterium tuberculosis kurang lebih 15 jam. Sedangkan Troponema pallidum memiliki waktu sekitar kurang lebih 33 jam atau 1980 menit. Kemudian pada fase pertumbuhan bakteri. Pada suatu fase pertumbuhan bakteri yaitu ada berupa fase initial, kemudian ada fase eksponensial, ada fase stationary, dan fase deklinasi. Pada fase initial, di mana pada fase penyesuaian pada sesuai gambar pada grafik yang dimana umumnya dapat memiliki waktu 2 jam dan belum melakukan suatu perkembangbiakan dan hanya berupa bakteri yang kuat yang dapat bertahan pada fase initial ini, dan aktivitas metabolismenya sangat tinggi untuk persiapan fase selanjutnya. Kemudian ada fase eksponensial. Fase eksponensial ini sesuai pada grafik yang dimana pada bagian B di sini akan menuju pada bagian grafik C, di mana pada jumlah bakteri di sini akan bertambah dengan sangat cepat. Misalnya 1 akan menjadi 2, 2 akan menjadi 4, 8, dan seterusnya. Tetapi hanya dengan sampai pada bagian titik C, karena dimana pada zat makanan ini semakin berkurang, sedangkan jumlah bakteri di sini semakin banyak untuk melakukan suatu perkembangbiakan dan makanannya mengalami pengurangan. Kemudian yang kedua ada sisa metabolit yang beracun semakin banyak. Sisa metabolit yang beracun semakin banyak akan diakibatkan oleh dimana melakukan suatu reproduksi dan adanya suatu kuman-kuman atau bakteri yang terdapat pada cawan petri atau tempat perkembangbiakan tersebut. Kemudian ada fase stationer, di mana pada fase ini sesuai pada gambar pada grafik tersebut bahwa di mana pada fase stationer ini akan menuju pada bagian C ke D, di mana pada jumlah bakteri tersebut berjumlah statis atau tetap, karena pada jumlah bakterinya ini karena jumlah bakteri yang lahir sama dengan suatu jumlah bakteri yang mati, karena di mana pada jumlah bakteri yang mati tersebut terjadi karena adanya suatu kompetisi untuk memperebutkan suatu makanan untuk bertahan hidup. Kemudian ada fase deklinasi. Fase deklinasi di sini sesuai pada gambar tersebut, di mana pada bagian D akan menuju pada bagian E, di mana pada fase deklinasi ini, di mana pada jumlah bakteri tersebut akan berkurang, tapi karena jumlah bakteri
di sini yang mati lebih banyak daripada jumlah bakteri yang akan lahir. Kemudian jumlah makanannya yang semakin sedikit, dan juga akan terjadi suatu bentuk abnormal atau involusi. Pada bakteri tersebut mampu terjadi suatu perbentukan spora atau fase deklinasi. Di sini dapat berlangsung lama seperti pada bentuk contoh bakteri Neisseria gonorrhea dengan waktu kurang lebih 72 jam. Yang kedua itu ada reproduksi seksual. Pada reproduksi seksual di sini di mana pada bakteri tersebut akan mengalami suatu peleburan bahan berupa kromosom dari dua kuman. Sehingga pada reproduksi seksual ini akan timbul beberapa sifat kuman yang baru yang akan berasal dari dua induknya. Tetapi hanya terjadi pada kuman dengan memiliki suatu famili yang sama, seperti pada bakteri Escherichia coli dan Shigella dysenteriae. Berdasarkan adanya suatu supertumbuhan kuman dibedakan menjadi beberapa suhu pertumbuhan. Yang pertama ada berupa psikrofilik, di mana pada kuman di sini dapat tumbuh kisaran 5 sampai 30 derajat Celcius, dan di mana memiliki suatu suhu optimumnya yaitu 10 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mesofilik. Mesofilik di sini di mana pada bakteri akan tumbuh pada kisaran 10 sampai dengan 45 derajat Celcius dan memiliki suatu suhu optimumnya yaitu 20 sampai 40 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu termofilik. Termofilik di sini akan tumbuh suatu bakteri pada kisaran berupa 25 sampai dengan 80 derajat Celcius dan memiliki suhu optimum berupa 50 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian berdasarkan suatu adanya kebutuhan oksigen, kuman dibedakan menjadi beberapa yang ada. Yang pertama kuman anaerob obligat dan kuman aerob obligat. Kuman anaerob obligat di sini merupakan suatu bakteri yang hidup tanpa O2, di mana O2 tersebut merupakan suatu bentuk toksik terhadap suatu golongan kuman ini, seperti suatu bentuk bakteri Clostridium tetani dan juga Troponema pallidum. Yang kedua yaitu kuman anaerob obligat. Pada kuman anaerob obligat di sini pada kuman aerob obligat di sini bakteri yang hidup di dalam lingkungan O2 bebas, seperti pada contoh bakteri Vibrio cholera dan Bacillus anthracis. Yang ketiga ada kuman fakultatif aerob. Pada kuman fakultatif aerob di sini bakteri yang hidup di dalam lingkungan baik juga mengandung pada O2 bebas ataupun tidak, misalnya pada Salmonella typhi dan Streptococcus pyogenes. Selanjutnya terdapat berupa kesamaan pH atau power of hydrogen. Pada power of hydrogen di sini dalam kebanyakan bakteri lebih baik hidup dalam suasana netral atau memiliki suatu bentuk pH 7 atau sedikit basah yang memiliki pH antara 7,2 sampai 7,4. Tetapi pada umumnya dapat hidup pada suatu kisaran pH antara 6,5 sampai 7,5. Pada bakteri tersebut berupa bakteri patogen pada manusia memiliki pH sekitar 6,8 sampai 7,4 atau merupakan suatu bentuk pH darah. Dan ada pula beberapa bakteri yang dapat hidup pada suasana asam. Misalnya yang hidup pada suatu bakteri pada gusi manusia, yang yaitu contohnya pada Streptococcus mutans. Sedangkan pada bakteri pada suasana basah seperti contohnya pada bakteri Vibrio cholera. Selanjutnya berupa berdasarkan sumber nutrisi. Berdasarkan sumber nutrisi di sini ada bakteri
autotrof. Pada bakteri yang dapat menggunakan CO2 sebagai sumber C-nya bagi pertumbuhan dan sintesis metabolisme tubuhnya. Pada autotrof fotosintetik memperoleh berupa bentuk energi dari cahaya. Kemudian pada autotrof kemosintetik dapat memperoleh suatu energi dari oksidasi substrat inorganik seperti pada besi, sulfat, NH3 dan NO2. Kemudian ada bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof. Pada bakteri heterotrof di sini yaitu bakteri yang hanya dapat menggunakan suatu senyawa organik karbohidrat sebagai sumber karbonnya. Mungkin itu penjelasan saya tentang pertumbuhan bakteri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.